Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Aksaru man khosira bi syahri Ramadan an yadkhula syahru Ramadan faqad la yahudu min amalihi. Soimin soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua proses yang terjadi di dalam makhluk Allah. Yang pertama adalah bukan hanya manusia, ternyata binatang pun melalui proses yang disebut dengan puasa. Di dalam kitab-kitab fikih dan diterangkan di dalam konsep anatomi bahwa ada 3 binatang yang terkenal dia melalui proses tidak makan dan tidak minum. Yang pertama adalah asimilasi. Itu biasanya terjadi pada ular. Ular ini, dia kalau ingin mengganti kulitnya dan ingin dia itu kemudian hidup lebih lama, maka ular itu dia mengalami proses yang mengosongkan perutnya. Biasanya ular memakan dulu makanan yang lebih banyak, kemudian setelah itu dia mengosongkan perut selama 3 minggu ke depan. Dan setelah proses asimilasi yang terjadi pada ular, kemudian ular mengganti kulitnya, tetapi ular tidak merubah karakter ularnya. Jadi ular tidak merubah karakter ularnya. Ular tidak merubah wajah ularnya. Ular tidak merubah semua yang ataupun yang kaitan dengan sifat-sifat keularannya. Nah, proses yang ini itu disebut asimilator. Yang di dalam ilmu itu disebut dengan puasa ular. Yang kedua adalah puasa ayam. Ayam ini adalah hibernasi. Ayam melalui proses untuk mengerami selama 21 hari. Kalau dia itu bertelur dan telur ini ingin menetas, maka ayam induknya itu tidak boleh dia turun ke bawah. Dan dia tidak boleh makan dan minum. Kenapa? Karena nanti kalau dia turun ke bawah, lalu kemudian si ayam yang betinanya itu kemudian dia makan dan minum, itu akan terjadi lamun dina basa Sunda, nanti setelur yang akan menetas itu cacing cala. Kenapa? Karena ayam betina kalau dia sudah mengeram, maka dia itu perlu proses hibernasi, penghangat tubuh. Dia menghangatkan tubuhnya, kemudian dalam durasi waktu 21 hari, maka ayam ini nanti ketika dia mengerami, maka telur-telur yang dierami itu kemudian menetas. Dan bagi ayam itu tidak ada efek apapun kecuali dia menghangatkan tubuh. Dan puasa yang seperti ini disebut dengan puasa hibernasi atau disebut dengan puasa ayam. Yang ketiga adalah binatang yang dia melalui proses metamorfosis, yaitu di mana satu binatang yang tadinya dia itu berupa ulat, lalu kemudian dia jadi kepompong dan kemudian dia merubah menjadi kupu-kupu. Proses metamorfosis, maka yang tadinya ulat itu memakan sesuatu yang dia itu mengganggu orang. Lalu kalau orang datang ulat itu pasti dia itu jijik. Ya, dia itu pasti dia ataupun menghindar. Tapi begitu dia sudah merubah dan dia merubah melalui proses metamorfosis, maka si ulat itu menjadi kupu-kupu. Biasanya lamun kedatangan kupu-kupu suka gitu Pak ya. Dan kupu-kupu itu berubah warna, berubah muka, berubah semuanya, termasuk karakternya. Kupu-kupu ini kan kalau dia itu ada di pohon, dia itu mengeluarkan apa? Dan dia akan memberikan sebuah dorongan energi untuk cari putik bunga. Berbeda dengan ulat. Kalau ulat itu kan menghancurkan pohon. Nah, inilah yang disebut dengan puasa ulat, yaitu proses yang disebut dengan metamorfosis. Ternyata di manusia 3 puasa ini ada. 3 puasa ini ada. Yang pertama ada puasa asimilasi, yang kedua ada puasa hibernasi, yang ketiga ada puasa yang disebut dengan metamorfosis. Nah, setiap tahun kita melakukan puasa itu kira-kira dalam konteks ketika kita dihubungkan dengan proses zoologi,
yang terjadi dan diteliti oleh para ahli binatang, maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan kira-kira tiap tahun kita atau puasanya di level yang mana. Kenapa? Karena kita juga tidak tahu. Tetapi yang tahu siapa? Jadi kalau ada, maaf ini, kalau ada orang yang kelihatannya dia lulus ke puasa teh, cantang tuh diterima eta teh ibadah teh. Naon sababna? Buating lulus nanti lain ku puasa gitu kan. Saya kemarin nerangin di depan bupati. Kalau bisa rumah makan itu bulan puasa jangan ditutup. Mending dibukakan sekalian. Ngarahan udaharna katingali caang. Kenapa? Kalau yang ditutup itu orang yang tidak puasa, semakin dia leluasa begitu. Katingali teh sukuna we gikieuan. Buating eta teh dulur urang gitu banyak. Dan kita tidak tahu yang makan di sana siapa. Tapi kalau dibuka seperti di Turki, kemudian di Mesir, itu kan dibuka, Pak. Kalau dia itu makan itu dibuka saja. Dan orang tidak seudon. Kenapa? Karena yang tidak puasa itu satu mungkin orang sakit, kan? Yang kedua dia mungkin orang yang sedang safar. Yang ketiga mungkin dia itu orang yang emang tidak kuat puasa. Dan kita tidak seudon. Tetapi di kita ada begini. Hargai orang yang puasa. Justru yang menghargai itu bukan yang itu. Tapi yang dihargai itu dia. Makanya kalau dibuka rumah-rumah makan. Dan setiap rumah makan yang ada di kita. Warung-warung makan. Itu buka. Malahan mungtiasa kacana teh cincang. Jadi kita erahin udah harna teh. Dan lama-lama orang itu akan berhenti, Pak. Lama-lama akan berhenti. Itulah proses yang terjadi. Di urang mah moal eureun-eureun nu teu puasa naon sababna? Dan nyara rumput atuh sukuna katingali padahal ditinggali teh buating eta teh senal sahanya. Karena apa? Karena itulah proses orang tidak puasa saja masih berani. Apalagi orang yang dia itu kemudian apa? Orang yang dia itu puasa. Makanya 365 hari ini kita ini 365 hari. Ini kita ini dibombardir, Pak. Pencernaan kita luar biasa itu. Setiap hari 1 kali makan itu, kemudian 1 hari itu 3 kali makan. Pagi, kemudian siang, kemudian malam. Dan proses makanan itu, begitu dia masuk lambung, itu kan akan diproses lagi di usus kecil. Dan itu perlu waktu berapa lama? 8 jam. 4 jam di lambung, 4 jam di usus. Jadi kalau kita tadi sahur ya jam 4. Ini baru dia itu sempurna itu jam 12 tadi. Jam 12 baru ini. Baru setelah ini kita istirahat nih. Perut kita istirahat sampai jam 6 nanti. Kenapa? Jadi istirahatnya perut ataupun istirahatnya orang itu seperti dia apabila dia itu selama di luar bulan Ramadan 11 bulan 365 ini perut dibombardir. Perut dibombardir, Pak. Makanya saya kebayang kalau yang tidak pernah puasa. Kenapa? Yang puasa saja yang dia puasanya 3 ataupun 30 hari di bulan Ramadan saja. Itu belum bisa menutupi yang 365 hari itu. Kenapa? Karena kita kalau makan, Pak, itu kan si makanan itu bisa cerna itu kan cuma itu 8 jam begitu kan. Itu 8 jam. Dan sisanya itu adalah kita istirahat. Jadi ibu atau nanti bapak-bapak nanti akan lihat ini jam 12 ke sana itu luar biasa itu. Kenapa? Karena ini sudah tidak ada makanan. Dan semua bakteri-bakteri dalam usus kita ini lagi tidak ada makanan. Kalau dia ada makanan, dia semakin berkembang. Tapi kalau tidak ada makanan, dia tidak berkembang. Makanya di jam 12 kali itu sok tunu. Ningali ustadz teh beda, asa siga channel Elizabeth. Ya, ke pengajian teh. Dan ini bawaannya emang begitu. Kenapa? Karena kan di sini karena di perut kita tidak ada makanan. Dan bakteri itu dia tidak makan apa-apa. Kalau dia itu makan apa-apa atau kalau ada makanan, si bakteri itu kan semakin berkembang. Makanya sel-sel kanker ketika tidak ada makanan, itu dia akan mati begitu kan. Tetapi kalau sel kanker tidak ada atau ada makanan banyak, itu tidak akan mati. Makanya sebuah penelitian riset ya di Amerika itu sampai di California University. Kalau orang itu punya gangguan yang berkaitan dengan perut dan kanker, itu ternyata yang paling cepat itu adalah puasa. Kenapa? Karena si bakteri itu kemudian klorofil yang ada di dalam tubuh kita itu bisa hancur. Makanya jam sakit ini jam berapa nanti kita itu udah masuk itu udah masuk. Oh bawaanna teh kadir. Nahan Ustaz urusanna jeung otak jeung mata sok nya. Ari ieu nu laparna, ieu nu mata nu ripuhna. Naon sababna? Karena apa? Karena yang pertama kali menyerang orang itu lapar, makanya beda lapar dengan kelaparan. Orang lapar dengan kelaparan berbeda. Kalau orang kelaparan itu nafsu itu. Biasanya nu kelaparan mah gede amek. Lamun anu lapar mah moal leuleus. Nya.
Kenapa orang yang kelaparan, Pak? Karena yang kelaparan itu dia ngamuk tuh. Makanya di bulan Ramadan araramak teh rada tarurun. Sok ayeuna mah jarang nu araramak. Engke we Syawal araramakna teh nya. Kenapa? Karena emang di bulan Ramadan itu dia lapar. Beda dengan di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada lipostat di otak kita itu yang mengatur asam lambung. Nah, jam segini ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan krisis hangri. Tahu krisis hangri? Kalau orang sakit dioperasi antara hidup mati, kalau dia kemudian lewat krisisnya itu disebut krisis healing. Kalau orang lagi lapar luar biasa, itu puncak lapar, itu ke sini, Pak. Nah, ke sini. Kemudian ke sini, ataupun ke bagian ubun-ubun. Tete ka dieu sok teu sumangat we, pokona mah. Jadi ningali kolomeran wae eta teh Pak, siga goyobot sakitu we. Nya. Jadi mun ningali lang-layangan eta teh siga kerupuk banyur pokona mah. Karena apa? Karena ini lagi krisis hangri namanya. Dan maaf ya, ketika krisis hangri, itu doa orang itu lagi diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena Allah asyamu li wa ana azibihi. Dia lagi berada dengan tubuh kita. Makanya ketika kita jam berapa itu krisisnya, itu orang-orang beda-beda. Ya, ada yang jam 3 nanti, ada yang jam 2, ada yang setengah 5. Malahan aya anu krisis hangri teh satengah genep isuk-isuk. Jadi eta mah satengah genep geus lulus pisan eta mah. Kenapa? Ya orang karena beda-beda. Karena struktur tubuhnya juga beda-beda. Makanya dalam proses yang ini terjadilah manusia itu dua. Ini organ tubuh manusia. Ini saya usah terangkan dulu supaya nanti semakin menguatkan kenapa di Quran itu berulang-ulang kalimat puasa itu cuma disebut 1 kali. Sedangkan kalimat siam itu disebut 9 kali oleh Allah. Nah, ada 2 saraf pusat yang berpengaruh ketika orang puasa. Yang pertama otak. Yang kedua adalah apa? Saraf tulang punggung. Kenapa? Karena tulang punggung ini itu dengan otak nyambung. Makanya kalau ada orang yang jatuh ke belakang, itu bisa gangguan di otak dan dia bisa pecah pembuluh darah. Ya, kalau dia itu apa? Jatuh ke belakang. Jadi kalau kita mau jatuh, entong ka tukang, mun bisa labuh mah ka hareup. Ya, kalau kita jatuh ke depan itu tidak ada masalah. Coba aja. Lihat aja orang yang sujud begini. Nah, dia sujud setiap hari begini. Walaupun kepalanya dibentur-benturkan ke depan, dia bersujud dengan cara begini. Itu sebetulnya tidak ada masalah dan dia tidak akan pecah pembuluh darah. Tapi kalau orang itu ke belakang jatuhnya, itu bisa pecah pembuluh darah. Kenapa? Karena nyambung dengan tulang belakang. Makanya nanti kalau ada anak-anak yang jatuh ke belakang, Pak, itu hati-hati, bisa kejang. Tapi kalau anak-anak jatuhnya ke depan itu tidak masalah. Makanya nanti kalau minta jatuh ya tong ka tukang bisa mah. Ka hareup labuhna, ngarah naon, ngarah teu naon. Ya, tetapi ini efeknya kemana? Nih, kalau otak kepikiran. Kalau saraf tulang belakang itu ke hati. Nah, lihat aja. Orang di bulan Ramadan itu pikirannya lebih positif dibandingkan dengan luar Ramadan. Kenapa? Karena dia 1 hari itu dia oksigen ke otaknya itu paripurna karena otaknya lagi bagus. Makanya kalau ngapalin Quran lagi kosong perut, kalau dia lapar itu bagus, Pak. Tapi kalau ngapalin Quran lagi kelaparan itu nggak bagus, otaknya jadi rusak. Makanya santri-santri itu ya yang dia sering puasa itu biasanya hafalannya cepat. Tapi kalau santri dia tidak puasa tapi sering tidak makan itu biasanya kacau hafalannya. Dan itu dalam jangka waktu cepat itu hilang hafalannya. Makanya kalau ingin ngapalin apa saja itu ketika perut lapar, bukan ketika perut kelaparan. Begitu. Kenapa? Karena berkaitan dengan otak. 1 hari ini kan yang masuk ke pikiran kita berapa? 50.000 pikiran. Itu 1 hari. Dan ternyata 80% itu adalah pikiran negatif. Pada waktu bulan puasa, ketika orang puasa, itu yang 84% itu hilang itu. Didetok oleh Allah. Makanya puasa itu mendetok 4. Ya, kalau kita berbicara amal, pertama detok perut, yang kedua detok pikiran, yang ketiga detok hati, yang keempat detok spiritual. Matak bulan Ramadan mah garetol naon wae ge. Tingalinya anu tara berjamaah milu berjamaah, anu tara ngaji Quran maruka Quran. Kenapa? Karena dia lagi detok, lagi dibersihkan oleh Allah. Tapi begitu beres Ramadan, sok tingaliranya. Beres Ramadan di masjid-masjid ge bakal sarapi deui subuh teh. Ayeuna mah tadi nepikeun ka ngagelek, Pak, nepikeun ka kaluar tadi mah tiap masjid teh. Kayak geura antosana tanggal 2 Syawal. Eta teh jauh saat deui we, nya. Kenceleng teh tiap Ramadan mah metet. Begitu sudah Syawal, kenceng teh laleungitan. Ya, kenapa? Karena di sini terjadi detok.
Nah, terjadi top. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan aksaru man khosiro fi Ramadan, paling rugi manusia, yaitu orang yang dia paling banyak rugi manusia di bulan Ramadan adalah apa? Yaitu ida dahola Ramadan lam yad atau lam yakhud amalan. Ketika datang bulan Ramadan, orang ini tidak mengambil amal-amalnya. Tadi disampaikan ya. Jadi kalau kita beramal sunat itu dibalas wajib. Kalau kita beramal wajib itu dilipat gandakan. Nah, makanya kan ada hadis walaupun ini doib kata para ahli hadis. Jadi kalau tidur pada bulan atau ketika saum, naumus shaim ibadah. Tidur orang yang lagi saum itu ibadah. Padahal hadis itu kan hadis doib. Dan itu hadis disebut hadis munkar. Kabayang lamun hadis eta sahih. Sigana ti subuh nepikeun ka magrib teh sarare we beuleunya. Kemudian begitu bangun langsung adzan maghrib gitu kan ya. Ada abdi gada ibadah. Kenapa? Untung hadisnya doib. Makanya bapak-bapak kalau kita tertidur ketika dia itu bulan puasa lalu kemudian lagi mengosongkan perut, maka tidur itu adalah untuk menahan dari gaya gravitasi yang lain. Begitu. Makanya tidak perlu khawatir. Nilai pahalanya tetap ada, tetapi mungkin ada amal-amal yang kosong yang lainnya. Begini caranya, ya. Saya bikin rumus dulu. Ini kan kalau kita berbicara tentang rumus di bulan Ramadan, gini rumusnya. Kalau kita lagi sholat, itu pasti meninggalkan pekerjaan yang lain, ya. Karena manusia tidak bisa melakukan satu waktu dari beberapa pekerjaan, walaupun itu kebaikan. Makanya di bulan Ramadan, kenapa? Di bulan Ramadan orang yang maksiat berkurang. Nah begitu aja. Orang di bulan Ramadan, kalau maksiat berkurang saja. Jadi engke di lamun rek maksiatnya dikumpulkan engke ka Syawal. Makanya ibu-ibu itu begini, Bu udah ngomongkeun batur, engke we cenah Syawal ayeuna menuju Ramadan. Jadi pare heula kabehanana. Karena apa? Karena sistem tubuh itu mengatur. Ada apa? Ini ada nukleus accumbens di batang otak kita. Itu yang mengatur orang. Di bulan Ramadan mah aya era. Aya era eta teh. Ya. Contoh, makan minum kan boleh. Kalau dia tidak puasa ya, itu kan boleh. Kalau dia lagi sakit, makan minum kan boleh. Itu kan boleh kalau dia lagi sakit. Tapi begitu dia mau makan minum di depan orang yang puasa, itu malu itu. Apa yang mempengaruhinya? Nukleus accumbens, batang otak itu. Batang otak mempengaruhi kalau dia lagi makan dan minum di depan orang puasa, ngadak-ngadak era itu teh. Ya, padahal sebetulnya boleh. Kenapa? Kalau dia lagi sakit, cuman rasa malu ini muncul karena otak sudah mengatur seperti itu. Makanya lihat aja, kalau kita keluar, orang itu berjumbel, itu soleh. Jarang wayah kieu mah, tinggal. Wayah kieu mah kumaha dibarumi we, karena dia tidak mau ada pekerjaan-pekerjaan yang akan mempengaruhi. Begitu dia masuk dia waktu maghrib, manusia mulai berubah lagi, keluar hormon namanya endorfin. Makanya begitu masuk maghrib orang pada bahagia. Makanya sekarang rating iklan yang paling tinggi adalah sebelum maghrib. Itu rating iklan paling tinggi. Jadi rating iklan kalau di sebelum maghrib itu 30 detik ada yang 1 miliar. Dan ustadz-ustadz itu dibayar di televisi. Kalau dia kultum mau maghrib itu lebih mahal dibandingkan dengan kultum subuh. Ya, kenapa? Karena saya sendiri yang merasakan. Jadi rek maghrib mah eta teh luar biasa, mayarna mahal, jeung iklanna pahal. Kenapa? Sabab unggal jelema neangan TV anu adana ti heula. Ya, kan rata-rata begitu. Eta cenah KTP etakeun sok gancang adan eta manggilnya. Sok KTP-keun etakeun cenah sok gancang adan. Padahal sebetulnya orang mau buka tidak perlu pakai adan. Kenapa harus pakai adan? Adan itu kan hanya memberitahukan waktu sholat. Kalaupun nanti tidak terdengar adan, kalau waktu sholat sudah tiba, buka aja. Bapak lagi perjalanan mau pulang ke rumah, kemudian kemudian tidak dengar adan. Waktu sholat atau waktu adan atau waktu sholat maghrib sudah tiba, buka aja di jalan. Kenapa? Kalau nanti ukurannya barometernya adan, gampang, sena adan, 4:30-nya. Kan itu lebih cepat, tapi bukan itu. Apa yang menyebabkan orang itu semangat? Karena amal di bulan Ramadan itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Nah, Pak, lamun teu 3 faktor mah anggar we hoream bulan Ramadan ge. Ya. Da bulan Ramadan mah teu pengaruh. Karena apa? Karena Islam itu netral, mau bulan apapun amal kudu sarua.
Kita wah getolet Ramadan, di luar Ramadan gimana? Makanya sering kali ada istilah dari para ahli disebut apa? Dia disebut dengan apa? Kun roba atau kun robanian, wala takun ramadonian. Anda harus menjadi orang yang taat kepada Allah, bukan hanya taat kepada Ramadan. Jadi taat kepada Ramadan itu adalah apa? Ramadan, hungkul soleh nate. Ya. Malahan ada orang yang dia kenal Tuhannya itu Ramadan. Begitu dia tuh beres Ramadan tidak kenal Tuhannya. Karena apa? Karena itu disebut dengan hamba Ramadan. Ada 3. 1. Kalau amal ingin konsisten. Di bulan apapun sebetulnya. Saya tidak menerangkan di bulan Ramadan. Di bulan apapun. Ini yang pertama adalah apa? Yang harus ditanamkan dulu adalah 1, butuh. Kalau tidak butuh tidak bisa. Wahtaja liman syi'ta takun amiro. Kenapa? Kalau sudah butuh. Maaf ini ya, kalau sudah butuh, kalau sudah butuh itu akan dilawat apapun, begitu. Tapi kalau tidak butuh, moal bisa maksakeun sakitu we. Seperti tolabul ilmi, teu butuh mah moal bisa moal. Nya, nyage digogorowokeun, gorowok, mangga pengajian, da teu butuh atuh. Liman tahja takun amiro. Kalau dia butuh, maka dia akan dia akan melakukan. Kalau tidak butuh, tidak bisa. Tidak bisa. Abu Jahal itu kan rumahnya dekat masjid. Abu Lahab juga rumahnya dekat masjid. Tapi begitu Nabi ceramah tidak datang. Malah dia lempar. Kenapa? Karena dia tidak butuh. Kalau butuh, diudah dari alam badui juga. Sampai 3 hari 3 malam. Coba, kita nggak bisa memaksa orang ya. Untuk ngaji semuanya. Naon sababna? Anu teu butuheun. Mah anger moal bisa. Sakitu we. Kenapa? Karena orang itu kan kalau mau beramal harus butuh dulu. Coba, kalau kawin buat apa? Kawin kita. Lan asana abdi mah kawin teh pedah we cenah lalaki lain gitu. Naon sababna? Karena apa? Jangankan manusia, binatang juga bisa ya. Tapi kenapa? Karena kita butuh. Butuh apa? Karena kita butuh orang yang akan membantu kita, butuh orang yang akan mensupport kita. Makanya kata Rasulullah, kalau dia wahtaja liman syi'ta takun amiro. Kalau sudah butuh, maka dia akan diudah kemanapun. Akan diudah. Itu yang pertama. Kalau tidak butuh, jangan dipaksa. Mata ngaji mah tong dipaksakeun. Tapi kudu butuh gitu. Ya, dipaksakeun mah engke bentrok jeung otak. Keun bae cenah urang paksakeun we. Gete bentrok jeung hate. Tungtungna kumaha? Moal asup pelajaranana. Karena apa? Karena dia tidak butuh begitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua ada apa? Mahabbah. Kenapa? Orang yang sudah cinta. Oh, itu luar biasa. Lihat aja ya, lihat aja. Kalau orang sudah jatuh cinta, tinggal di kuburan, di Cikutra, di Cikadut, tinggal barudak bobogohan jam 12 peuting. Naon sababna? Karena ada cinta. Coba geus rumah tangga jam 12 peuting ka kuburan keur samoal. Naon apanya ka kuburan. Tapi mereka sampai jam 12 itu sampai ditanya, lagi apa? Ini lagi pacaran. Geus eueuh cieun ku jurig ku bobogohan mah. Jurig teh sarieun ku bobogohan mah, Pak. Ya, kenapa? Karena apa? Karena dia sudah tidak berpikir sampai di pinggir kuburan itu. Kalau dia sama pacarnya, kalau dia lagi berpacaran, itu sudah tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada cinta itu. Cinta mah naon wae dilawan sakitu we. Ya. Coba cinta mah naon wae dilawan. Kita udah rumah tangga, coba naonan ka kuburannya boro-boro jam 11, jam 1:30 ge lu tantang tuh daek. Mama urang ka kuburan yuk naon, kita akan memori ataupun kita akan bikin memori lap. Naon jauhan gitunya. Karena apa? Karena tidak ada cinta. Kalau ada cinta, dia begitu. Malahan mah geus kawin mah boro-boro jurig banyak urang teh. Kenalan aya nu disadage di parasieun sakitu we. Tapi kalau sudah bercinta itu tidak. Kemarin saya ngaji di Pangalengan. Eta ya barudak saya kedudor dar gelap. Hujanan katingali we duaan pageye-geye sirahna hungkul bari eta teh hujan badag di kebon teh coba da lain kalau suami istri mah mungkin hujanan gitu bari dordar gelapnya naon sababna ku cinta mah gelap ge laleugitan sakitu we teu kadenge ku cinta mah tapi kalau sudah tidak cinta gimana nggak bisa Pak nggak bisa jadi cinta ini akan merubah sampai kata apa matakun mahab orang yang sudah ada rasa cintanya amalnya akan diambil amalnya akan diraih. Di bulan Ramadan tidak ada cinta, nggak ada. Dia mau dipaksain juga nggak apa-apa. Lawan sababna diharapkan nggak anger we. Karena apa? Karena tidak ada rasa cinta. Jadi cinta ini harus dibangun dulu. Kalau sudah cinta, itu kalau kita cinta ngaji Quran, itu tiap hari itu. Itu tiap hari. Kalau kita sudah cinta pengajian, itu kita akan cari di mana-mana. Tapi kalau tidak cinta, tidak bisa.
Kenapa? Karena cinta ini akan membuat orang itu apa? Dia akan melawan sesuatu yang tidak logik. Dulu di pesantren ada seorang profesor. Dia mencintai seorang janda yang lulusan 2 SD. Padahal dia jauh. Janda ini 2 SD dan jauh itu rumahnya. Tapi setiap dia itu ingin ketemu, kajen maksakeun teu ngajar di universitas. Tinggalnya profesor wae geus cinta mah ku 2 SD wae eleh sakitu we. Kenapa? Karena kalau sudah cinta, itu logika kasih hati lah. Logika kasih hati lah. Dan orang sudah kehilangan rasa takut apapun. Makanya kalau ingin banyak amal, tanamkan rasa cinta. Kalau tidak ada rasa cinta, maka amal itu tidak akan bisa dilakukan oleh kita. Dan yang ketiga, syarat orang itu bisa beramal adalah apa? Niat yang kuat. Yaitu apa? Qawiyun niat. Coba pisahkan. Niat itu akan merubah hukum. Kalau seorang dokter itu memotong alat kelamin laki-laki, itu namanya dihitan. Tapi kemarin ada kasus seorang ibu dia memotong alat kelamin suaminya lagi tidur. Ya, jadi suaminya lagi tidur, saking bencinya ke suaminya, dia ambil cutter lalu dipotong alat kelaminnya. Begitu suaminya mau kencing, leungit ka mana eueuh. Akhirnya apa? Begitu diketahui ternyata istrinya yang memotongnya. Dokter memotong alat kelamin, itu namanya dihitan. Tetapi si istri memotong alat kelamin, itu bukan dihitan, namanya penganiayaan. Kenapa? Yang membedakan apa? Niat. Niat ini bisa merubah hukum. Dan niat itu akan mendatangkan sesuatu menurut keinginan kita. Kalau ada seorang dokter yang memotong kaki seseorang, itu namanya amputasi. Tapi kalau ada seorang penjahat, dia memotong kaki seseorang, itu namanya mutilasi. Apa yang membedakannya? Dokter itu niatnya itu amputasi, sedangkan seorang penjahat itu namanya mutilasi. Niat bakal merubah segala sesuatu. Kalau orang tanpa niat, maka dia tidak bisa melakukan apapun. Untuk itu, 3 poin inilah. 1 adalah tanamkan butuh. Kalau kita ingin banyak beramal. Yang kedua, tanamkan cinta. Kalau kita ingin banyak beramal. Dan tanamkan niat yang kuat. Kalau kita ingin banyak beramal. Walaupun bulan Ramadan, kalau yang 3 ini tidak ada, orang itu tidak akan banyak beramal. Dan walaupun di depan dirinya, amal itu sudah banyak, tetapi dia tidak akan mengambilnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, wa idza dakhala Ramadan lam yaqtud amalan. Dia tetap tidak mengambil amalnya. Maka mudah-mudahan saum Ramadan kita ini adalah saum yang metamorfosis, yang akan merubah perilaku kita, yang akan merubah karakter kita. Dan kita tidak ingin menjadi seorang puasa ataupun orang yang puasa hanya sekedar hibernasi, dia hanya untuk kesehatan saja, atau lebih dari itu, yaitu orang yang dia puasa karena prosesnya asimilasi. Hanya dia itu merubah badannya, tetapi dia itu tidak merubah karakternya. Terakhir, hadis Rasulullah, beliau menyampaikan begini. Rubba syaimin. Banyak orang yang saum. Laisa lahu ilal ju wal atos. Tapi dia saumnya hanya perutnya saja. Tetapi pikiran, hati, dan spiritualnya tidak ikut puasa. Maka kata Rasulullah, orang ini orang yang dia itu puasa asimilatif, yaitu seperti puasa ular. Kita manfaatkan waktu baru 1 hari, hitung dari sekarang, lebaran 28 poe deui. Ngarah inget-inget lebaran mah ngarah sumangat sakitu we. Nya. Jadi jangan begini, cenah puasana kerek sakoe entoh, mending keneh lebaran 28 poe deui gitu. Jadi puasa mah kos budak. Budak mah ngitung lebaran sakitu. Mata urang kali mah ngitung lebaran sok sumanget. Ya, dalam beramal apapun. Tapi kalau begini, aduh cenah kerek 2 poe, teh sok horoream gitu kan ya. Tapi kalau kita ngudagna lebaran, sok gancang kita sobiannya, dan itu ada semangat dari kita. Dari Ustadz pesan itu saja, tanamkan kebutuhan, tanamkan rasa cinta, tanamkan niat yang kuat, insya Allah apapun kita akan bisa melakukan tanpa disuruh, maka kita pun akan melakukan dengan tenang, dengan rileks, dan tanpa dipaksa. Mudah-mudahan
Ramadan tahun ini akan lebih baik bagi kita, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang betul-betul akan menjadi saksi kita bahwa kita tidak tahu teman-teman kita tahun kemarin yang mungkin tahun ini menjanjikan akan bertemu, itu bisa saja tidak bertemu dengan kita. Malahan 4 hari yang lalu saya ngobrol dengan teman, Ustadz, nanti Ramadan kita akan buka bersama di sana katanya, pada tanggal 5 Ramadan. Dan ternyata 4 hari setelah itu, beliau kemudian pergi ke suatu tempat dan meninggal di sana. Rencana itu tidak terjadi dan kita pun tidak tahu. Maka manfaatkan Ramadan ini, mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik. Saya kira itu saja. Doa dari saya, sehat walafiat, diberkahi hidup kita, dan dilancarkan segala urusan masalah dan kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.